imigrasi itu kalau di bandara itu ada 3 komponen utama yang penting gitu. Imigrasi, kemudian bea cukai, sama kantor kesehatan pelabuhan, karantina gitu. Kayak model sekarang nih penyakit nih, corona itu sangat vital sekali yang kantor kesehatan pelabuhan itu, karantina itu. Kemudian bea cukai itu barang yang masuk apa segala macam. Imigrasi orangnya, terkait dengan perlintasan orang, manusianya gitu. Itu yang diurusin oleh imigrasi gitu. Kadang orang suka tukar gitu. Ada temen kadang ngobrol, ini aku barangku ada di pelabuhan katanya, gimana sih cara ngeluarinnya? Nah, itu padahal saya juga nggak ngerti kan, itu punya bea cukai punya kan, punya kerjaannya gitu sih. Kenapa kalau masalah yang di imigrasi? Jadi ketika orang turun dari bandara, kemudian dia ada di bandara itu ada pemeriksaan imigrasi gitu. Jadi si orang asingnya itu nyerahin paspor ke petugas imigrasi, kemudian petugas nanti akan mengecek dia punya izin masuk enggak gitu. Karena setiap orang asing yang masuk ke Indonesia harus punya visa namanya. Visa itu izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi untuk seperti orang mau masuk ke rumah gitu. Dia udah diizinkan belum sama tuan rumahnya gitu. Nah itu yang diperiksa sama imigrasi. Jangan sampai orang yang tidak punya izin masuk ke Indonesia ikut masuk juga gitu lewat perlintasan itu gitu. Jadi pada prinsipnya kita itu memeriksa orang yang masuk, kemudian nanti diberikan teraan gitu kayak model stamp gitu. Sekarang sih masih manual stamp gitu, mungkin ke depan mungkin digital stamp paling ya. Bahwa nanti dia sesuai dengan izin yang masuknya boleh tinggal, dia boleh 30 hari, boleh sampai 6 bulan, boleh sampai setahun atau 2 tahun gitu. Itu yang dilakukan oleh imigrasi di bandara. Nanti setelah orang asing masuk ke Indonesia, dia harus bagi yang dia izin tinggalnya lama, izin tinggal terbatas terutama, dia harus lapor ke kantor imigrasi di mana dia tinggal gitu. Dia uruslah izin tinggalnya gitu. Tapi ada juga sih beberapa yang izin tinggalnya cukup dari bandara, seperti orang mau kerja gitu. Itu ada namanya izin tinggal yang langsung di bandara diberikan sesuai dengan izin tinggalnya gitu. Itu fungsi petugas imigrasi bandara sama petugas imigrasi nanti yang di kantor imigrasinya. Kalaupun izin tinggalnya udah habis misalkan, itu bisa diperpanjang di Indonesia kantor-kantor imigrasi. Kalau kunjungan misalkan kan ada jenisnya, ada 3 nih izin tinggal itu. Izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, sama izin tinggal tetap. Kalau izin tinggal kunjungan, ya namanya juga kunjungan, dia ini berkunjung aja ke Indonesia. Jangan sampai dia jangan bekerja, nggak boleh istilahnya tidak boleh bekerja, berinvestasi segala macam, dia hanya untuk berkunjung gitu. Kunjung ya sesuai dengan sifatnya, kunjungin keluarga, wisata gitu. Nah dia boleh tinggal di Indonesia itu bisa sebulan, bisa 60 hari, 2 bulan, kemudian bisa diperpanjang sampai 4 kali. Ada yang dia hanya sebulan aja harus pulang, itu namanya visa kunjungan saat kedatangan gitu. Terus ada bebas visa kunjungan, itu hanya 30 hari. Kalau visa kunjungan saat kedatangan itu 30 hari, bisa diperpanjang selama 30 hari, bisa 2 bulan. Kalau izin tinggal terbatas itu untuk yang menikah dengan WNI, kemudian yang bekerja, kemudian sebagai rohaniwan gitu. Itu dia bisa tinggal di Indonesia, misalkan masuk ke Indonesia setahun tinggal, itu bisa diperpanjang sampai dia 4 kali, sampai 4 kali, 5 kali, ya sampai 5 kali dia bisa diperpanjang selama setahun gitu. Baru setelah itu nanti dia alih status ke permanen resident atau izin tinggal tetap gitu. Kalau misalkan dia sebagai pimpinan perusahaan, investor, dia bisa alih status ke izin tinggal tetap. Yang nikah sama WNI bisa, selain itu nggak boleh gitu. Itu yang bisa izin tinggal tetapnya. Kayak gitu nih orang asing di Indonesia. Kalau yang pindah ke warga negaraan gitu, nah kalau misalkan di Indonesia sudah tinggal 5 tahun berturut-turut, dari mulai izin tinggal terbatas tadi itu, kitas tadi, tidak pernah keluar, maksudnya tidak pernah membatalkan kitasnya. Kan saya membatalkan kitas, saya mau pulang ke negara lain misalkan, mau keluar negeri gitu, 5 tahun berturut-turut, kemudian sudah beralih status ke kitab permanen resident, itu dia bisa mengajukan, ada 2 cara namanya. Kalau yang nikah dengan WNI, dia mengajukan namanya pewarganegaraan, memilih menjadi warga negara Indonesia. Bukan pewarganegaraan, memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi kalau sebagai investor misalkan
penanam modal sudah 5 tahun berturut-turut di Indonesia, dia bisa mengajukan pewarganegaraan, naturalisasi namanya. Itu bedanya antara yang menikah dengan yang investor atau mungkin pimpinan tinggi perusahaan. Itu naturalisasi pewarganegaraan, pernyataan memilih warga negara dan pewarganegaraan. Sama satu lagi, ex-WNI. Dulu tahun 65 terjadi banyak orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu dia tidak bisa kembali karena masalah politik. Zamanan itu yang pernah kuliah di luar, ya, ada kuliah itu, di luar Pak. tuh, itu sampai ribuan atau mungkin saya nggak tahu berapa ribuan lah gitu. Ada filmnya Surat dari Praha gitu, ceritakan itu. Nah itu banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di luar negeri tidak bisa kembali karena masalah politik. Zaman era reformasi, terutama zaman Gus Dur, mereka welcome untuk kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Nah itu ada juga kewarganegaraan ex-WNI gitu. Ada, itu boleh mereka untuk kembali menjadi warga negara Indonesia juga diperbolehkan gitu. Itu fungsi imigrasi. Selain di kantor imigrasi menerbitkan paspor, di kantor imigrasi itu menerbitkan paspor bagi WNI, kemudian menerbitkan izin tinggal yang mau memperpanjang tadi, mau memperpanjang izin tinggalnya orang asing gitu. Sama satu lagi penegakan hukum bagi warga negara asing. Jadi kita mempunyai fungsi pengawasan, intelijen, dan penegakan hukum keimigrasian. Jadi ada fungsi-fungsi itu yang ada di kantor imigrasi gitu. Untuk kantor imigrasi itu tuh untuk kota aja apa sama kabupaten? Kalau Sukabumi, kantor imigrasinya itu membawahi tadinya 3 wilayah. Wilayah kota Sukabumi, wilayah Kabupaten Sukabumi, sama wilayah Kabupaten Cianjur. Tetapi mulai Januari tahun 2021 itu Kabupaten Cianjur berdiri sendiri menjadi kantor imigrasi Cianjur. Sekarang baru kepala kantornya baru dilantik kemarin.